Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak. Apa kabarnya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, Ansi, tolong mimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya kita baik baca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, setelah berdoa, kita akan absen dulu ya, anak-anak. Ansi Rial Mahendra, Hadir, Bu. Khairunisa, Hadir, Bu. Rizky Alfiana, Hadir, Bu. Lesi Isnaini. Hadir, Bu. Nah, di sini Ibu akan memulai pelajaran, yaitu keterampilan berbahasa berbicara, yaitu kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1. Selanjutnya di sini ada dua cerita, yaitu yang pertama itu kebersamaan di tempat bermain. Ibu akan membacakan cerita tersebut. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah, halaman, lapangan, dan sungai dan tempat bermain yang menyenangkan. Selanjutnya, Ibu minta kepada Khairunisa untuk membaca cerita yang kedua. Baik, Ibu. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Iya, selanjutnya. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada Kiki, apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya? Mereka bermain, Ibu. Iya, benar. Mereka bermain. Nah, Veronisa, apakah Nisa pernah bermain sama teman-teman Nisa? Pernah, Bu. Nah, Hansi, bagaimana perasaan Hansi saat bermain sama teman-teman Hansi? Main senang, Bu. Bahagia, gembira. Iya, betul. Nah, permainan apa saja, Messi? Yang permainan apa aja Messi dan teman-teman bermain? Yang sering Messi main? Kelereng, Bu. Selanjutnya. Nah, menyangkut dengan permainan kucing dan tikus, di sini Ibu akan membaca, di sini ada dongeng sebuah cerita tentang kisah kucing dan tikus. Selanjutnya. Nah, slide pertama akan dibaca oleh Ansi. Ansi? Kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Itu ikan asinnya, kita akan puas memakannya." Rupanya, kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada
ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpentar keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu. Dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum? Ya, perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh sebelum sampai ke bawah. Tikus berkata, jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kamu. Jangan makan saya. Ikan asin, sin. Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin, miong. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa salah hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi kepada tikus serta telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, itu adalah contoh dongeng. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan selanjutnya. Nah, dongeng itu adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng dan fabel yaitu ceritanya tokoh hewan atau binatang. Contohnya itu ada kejernihan membawa kebaikan, bebek selalu hidup rukun, ikan burung, kancil mencuri mentimun. Nah, ciri-ciri fabel itu yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua itu tokoh hewan memiliki karakter dan sifat manusia. Yang ketiga yaitu memiliki alur cerita. Dan yang terakhir itu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Selanjutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu ada tokoh, latar, watak, dan amanat. Nah, yang seperti kita ketahui yang sudah kita pelajari yaitu tokoh adalah tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Dan latar itu tempat terjadinya dongeng. Dan watak itu sifat dari masing-masing tokoh dalam sebuah dongeng. Dan amanat pesan yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kepada Ines, siapa tokoh di cerita tersebut? Cerita yang sudah Ansi baca tadi. Tikus dan kucing, Bu. Iya, betul, kucing dan tikus. Nah, Kiki, apa watak dari kedua tokoh tersebut yang watak kucing dan tikus tersebut? Baik, Ibu. Kucing itu wataknya suka mencuri, sedangkan itu wataknya suka mencuri, licik, ingkar janji, dan suka menipu, Bu. Iya. Nah, di dalam sebuah cerita kan terkandung amanat. Terus, Ansi, coba Ansi apa amanat dari cerita dari dongeng tersebut? Tidak boleh mencuri, Bu. Terus jangan Iya, ingkar janji dan suka menipu. Terus jagalah persahabatan. Iya, betul. Kita tidak boleh mencuri dan jaga kepersahabatan. Nah, Messi, di sini Ibu ingin menanyakan, apa latar dari dongeng kucing dan tikus tersebut? Ibu, Apa, Messi? Tidak kedengaran, Messi. Rumah Pak Tani, Bu. Iya, betul, rumah Pak Tani. Latar dari kucing dan tikus itu latarnya di rumah Pak Tani. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan, yaitu sesuai dengan kisah kucing dan tikus. Dan di sini Ibu ingin menanyakan yang pertama itu Ansi. Apa
dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ikan asin, Bu. Ya, betul. Ikan asin, kucing dan tikus ke rumah Pak Tani ingin mencari ikan asin. Nah, di yang kedua itu ada pertanyaan untuk Ines. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani, Bu. Iya, betul. Sesuai dengan cerita kucing dan tikus tadi, kucing itu dan tikus itu mencari makan di rumah Pak Tani. Ibu ingin menanyakan kepada Anti, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan tersebut? Tikus, Bu. Iya, betul, tikus. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu akan menanya Messi, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Messi? Karena kucing menganggap tikus adalah ikan asin dan kucing merasa marah karena tikus ingkar janji. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu akan menanyakan kepada anak Ibu yang bernama Nisa, yaitu kucing dan tikus kan memiliki kesepakatan. Apa kesepakatan kucing dan tikus tersebut? Tikus sepakat yang manjat dan mengambil ikan asin. Sedangkan kucing yang akan menjaga dan menangkap ikan asin apabila ikan asinnya dijatuhkan, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, yang selanjutnya, ya. Nah, itu cukup selesai dengan pertanyaan-pertanyaan kucing dan tikus. Nah, yang terakhir, Ibu di sini ingin menanyakan kepada Messi, bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi tadi? Senang, Ibu. Bahagia, Bu. Iya, betul. Dan apakah pelajaran tadi bisa menambah wawasan kalian? Bisa, Bu. Ya. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sangat mengerti. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dan keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dan setelah keluar rumah, jangan lupa mencuci tangan. Cukup sekian, selamat pagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.